Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Medina Nafiaska dengan NIM 24109113200027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinis dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama itu ada anatomi respirasi. Seperti yang kita tahu, anatomi respirasi itu terbagi menjadi dua. Ada saluran pernafasan bagian atas dan bawah. Untuk yang bagian atas atau superior itu mulai dari rongga hidung, lalu ada faring dan laring. Untuk yang bagian bawah atau inferior itu dimulai dari trakea, lalu ada bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, di sini kita bisa lihat udara yang kita hirup itu pertama kali masuk melalui rongga hidung atau kavitas nasi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada konka. Konka ini namanya sesuai dengan peletakannya. Untuk yang atas ini adalah konka superior, lalu yang di tengah adalah konka medial, lalu di sini yang di bawah itu adalah konka inferior. Nah, lalu di bawah konka ini ada namanya meatus. Nah, untuk meatus itu sesuai dengan penamaan konkanya juga. Untuk yang di atas itu adalah meatus superior, lalu yang di tengah adalah meatus medial, dan di bawah itu adalah meatus inferior. Nah, lalu di sini ada sinus. Untuk yang di atas itu adalah sinus frontalis, lalu di sini yang di bagian belakang itu adalah sinus sphenoidal. Nah, lalu di sini adalah pembagian dari faring. Ada 3, yaitu ada nasofaring. Untuk yang bagian kuning sesuai dengan namanya itu naso, dia ada di dekat hidung. Lalu ada orofaring, sesuai dengan namanya itu oro atau oral, dia berada di belakang mulut. Ini adalah mulut kita, lalu di sini ada lidah. Lalu untuk yang biru ini adalah laryngofaring. Dia itu ada di bawahnya epiglottis. Nah, ini adalah tampak dari belakang. Ini ada choana atau rongga hidung bagian belakang kita. Ini ada di bagian nasofaring. Lalu di tengah sini itu ada sebuah pembatas. Namanya adalah septum nasal. Nah, dia itu yang membatasi antara rongga hidung kanan dan kiri kita. Lalu di sini ada orofaring. Ini adalah bagian lidah kita yang belakang. Lalu di sini ada uvula dan ini ada epiglottis. Lalu yang bagian bawah ini adalah laryngofaring. Nah, lalu selanjutnya di sini bisa kita lihat ada epiglottis tadi, lalu ini tampak sampingnya. Lalu di sini ada cartilago cricoid dan arytenoid. Nah, lalu selanjutnya ini adalah sagittal section dari laring. Seperti yang kita tahu, laring itu biasanya kita sebut juga dengan kotak suara atau voice box kan, karena di dalam laring itu terdapat pita suara. Nah, di sini ada lidah, ada epiglottis. Lalu di sini yang rongga kecil ini itu namanya sinus dari laring. Nah, di atas dan di bawah sinus ini itu ada sebuah lipatan atau yang namanya plika. Untuk yang di bawah ini namanya plika vokalis atau pita suara sejati. Dia itu bergetar saat kita berbicara atau menyanyi. Nah, untuk yang di atas dari sinus itu adalah plika vestibularis atau pita suara palsu. Dia itu tidak berperan langsung dalam menghasilkan suara kita. Jadi dia itu fungsinya melindungi dari si plika vokalis. Ya, lalu di sini juga ada cartilago thyroid atau biasanya kita sebut jakun atau Adam's apple. Lalu di sini ada arytenoid cartilago, lalu ada yang cricoid juga. Nah, kita memasuki trakea dan bronkus. Ini adalah trakea, lalu di sini adalah bronkus. Nah, untuk bronkus itu
bercabang menjadi dua ya. Yang pertama ada bronkus kanan, lalu ada bronkus kiri. Nah, untuk bronkus kanan dia itu bercabang lagi menjadi tiga bronkus. Lalu untuk yang bagian kiri dia itu cuma ada dua, ada bronkus superior yang ini, lalu di sini ada bronkus inferior. Sedangkan kalau yang kanan dia itu terbagi menjadi bronkus superior, bronkus medial, lalu bronkus inferior. Nah, lalu di antara percabang pertama dari bronkus tadi, antara bronkus kanan dan kiri, yaitu di tengah sini ada namanya carina. Nah, ini adalah paru-paru. Ini adalah paru-paru kanan dan ini adalah paru-paru kiri. Nah, untuk paru-paru kanan dia itu terbagi menjadi 3 lobus. Sedangkan yang kiri dia itu cuma hanya memiliki 2 lobus. Untuk yang kuning ini adalah lobus inferior, yang hijau adalah lobus medial, dan di sini adalah lobus inferior yang biru. Nah, di antara lobus ini ada garis seperti ini kan, itu namanya fisura. Nah, untuk fisura di antara lobus superior dan inferior dia itu namanya fisura horizontalis. Nah, sedangkan di antara lobus medial dan lobus inferior dia itu namanya fisura obliqua. Untuk yang kiri karena dia hanya ada 2 lobus, jadi dia namanya fisura obliqua. Nah, selanjutnya kita memasuki anatomi kardiovaskular. Nah, yang pertama, darah kotor kita itu kan masuk ke atrium kiri melalui vena cava. Nah, ini adalah atrium kanan. Jadi darah kotor kita itu memasuki atrium kanan terlebih dahulu melalui vena cava. Nah, lalu di sini ada katup, namanya katup trikuspid, yang membatasi antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Nah, di dalam ventrikel kanan ini ada namanya otot papilaris. Ini adalah otot papilaris. Nah, otot papilaris ini dihubungkan ke katup trikuspid oleh yang namanya chordae tendinae. Nah, darah tadi yang sudah masuk ke ventrikel kanan dia itu akan dipompa ke arteri pulmonalis. Nah, sebelumnya di sini itu ada namanya katup pulmonal. Jadi darah itu akan menuju ke paru-paru. Nah, setelah terjadi pertukaran gas di paru-paru tadi, darah itu akan masuk ke atrium kiri melalui arteri vena pulmonal. Nah, setelah masuk di sini kan ada katup juga yang membatasi antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Namanya katup bikuspid atau biasanya kita sebut katup mitral. Nah, lalu di dalam katup kiri ini, di dalam ventrikel kiri ini juga ada otot papilaris yang dihubungkan ke katup mitral oleh si chordae tendinae tadi. Lalu darah yang sudah masuk ke ventrikel kiri ini akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, di sini ada katup aorta. Nah, selanjutnya ini adalah penampakan lebih jelas dari katupnya yang tadi. Di sebelah sini itu adalah katup mitral atau katup bikuspid. Nah, dia hanya ada 2 katup. Sedangkan yang sebelah sini ini adalah katup trikuspid. Dia ada terdiri dari 3 katup. Nah, untuk yang di atas ini adalah katup aorta dan ini adalah katup pulmonal. Nah, selanjutnya adalah kelistrikan jantung. Kelistrikan jantung itu dimulai dari nodus sinoatrial yang terletak di atrium sebelah kanan. Lalu dia akan menuju ke nodus atrioventrikular. Lalu dia akan menuju ke bundle of His, dan di sini akan terjadi percabangan 2 bundle, yaitu bundle branch yang sebelah kiri dan kanan yang menuju ke ventrikel. Nah, kita memasuki anatomi klinis. Kita bagi per sistem.
Untuk di sistem respirasi dia ada asma bronkial, ada pneumonia, ada pneumotoraks, dan efusi pleura. Untuk di sistem kardiovaskular kita bagi menjadi dua, yaitu untuk yang sistem kardio atau jantung itu ada gagal jantung, ada tetralogi of Fallot, ada infark miokard, dan stenosis dan regurgitasi. Untuk yang sistem vaskular atau pembuluh darahnya itu ada hipertensi, aneurisma, ada trombus dan emboli, varises dan stenosis, dan regurgitasi. Nah, ini adalah penjelasan dari asma bronkial. Asma adalah penyakit inflamasi kronik saluran nafas yang menyebabkan obstruksi dan hiperreaktivitas. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pada paru-paru normal dia jalan udaranya itu lebar kan, dan otot-ototnya itu rileks. Nah, tapi kalau pada asma bronkial dia itu otot-ototnya kencang dan terjadi pembekakan yang menyebabkan saluran udaranya itu mengecil. Nah, gejalanya itu bisa batuk, wheezing, sesak, lalu dada terasa berat, dan munculnya itu berulang, sering memburuk pada malam atau dini hari dan dipicu faktor tertentu, contohnya kayak alergi atau olahraga. Nah, lalu pneumonia. Pneumonia ini terjadi ketika alveoli pada salah satu atau kedua paru-paru itu terinfeksi kuman sehingga mengalami peradangan. Nah, kondisi ini umumnya ditandai dengan batuk berdahak, sesak nafas, atau demam. Nah, pneumonia ini biasanya cepat memburuk kalau terjadi pada bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Nah, jadi ini adalah alveoli yang normalnya seperti ini. Dia isinya itu cuma ada udara. Nah, tapi pada pneumonia dia itu terjadi peradangan dan isinya itu ada cairan atau nanah. Lalu pneumotoraks. Ini terjadi ketika ada udara di ruang antara dinding dada dan paru-paru atau rongga pleura seperti ini. Dia itu ada udaranya. Nah, udara di rongga pleura dapat terkumpul dan menekan paru-paru yang menyebabkan kolaps seperti ini paru-parunya. Nah, dia itu bisa kolaps sebagian atau seluruhnya. Pneumotoraks ini juga disebut sebagai paru-paru tertusuk. Nah, di sini ada udara yang mengisi sehingga paru-parunya kolaps. Lalu ada efusi pleura. Nah, efusi pleura adalah penumpukan cairan berlebihan di rongga pleura atau selaput paru-paru. Kalau yang ini cairan, kalau yang tadi itu udara kan. Nah, normalnya itu hanya 10 mili kurang lebih, tapi bisa berlebih karena produksi cairan meningkat atau penyerapan limfatiknya menurun yang menyebabkan berbagai macam penyakit, bisa infeksi paru, penyakit jantung, sirosis, trauma, hingga kanker. Nah, jadi dia ada cairan seperti ini. Lalu gagal jantung. Nah, gagal jantung itu ada 4 tipe. Untuk yang pertama, tipe pertama itu ada gagal jantung di bagian sebelah kiri. Nah, kondisi ini itu ketika ventrikel sebelah kiri itu tidak bisa memompa darah dengan semestinya. Lalu ada gagal jantung di bagian sebelah kanan. Kondisi ini itu ketika ventrikel sebelah kanan itu tidak bisa memompa darah dengan efisien. Lalu ada gagal jantung diastolik. Ini kondisi di mana otot jantung itu jadi kaku gitu dan keras daripada biasanya. Lalu ada gagal jantung sistolik. Ini kondisi di mana otot jantung itu tidak bisa berkontraksi untuk memompa keluar darah. Nah, lalu ada tetralogi of Fallot atau TOF. Adalah kondisi di mana seorang bayi lahir dengan 4 kelainan di jantungnya. Nah, masalah-masalah ini membuat jantung bayi kesulitan mengalirkan cukup oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini sangat penting karena tubuh kita itu kan butuh oksigen agar bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi di sini
Bisa kita lihat ada penebalan pada otot ventrikel, seharusnya tidak setebal ini. Nah, karena otot ventrikelnya itu menebal, otomatis kan kontraksinya itu semakin kuat. Nah, yang menyebabkan stenosis dan ventricular septal defect. Harusnya kan di sini ada dinding pembatas atau septumnya gitu kan, tapi di sini terjadi kerusakan pada ventricular septalnya yang menyebabkan darah antara ventrikel kanan dan kiri itu tercampur. Nah, makanya terjadi overriding aorta. Selanjutnya ada infarct myocard atau serangan jantung. Terjadi karena aliran darah ke jantung itu terhambat, biasanya akibat penumpukan lemak di arteri seperti ini. Nah, hal ini membuat pasokan oksigen ke otot jantung itu berkurang. Kalau tidak cepat ditangani, bagian jantung yang terdampak itu bisa mati. Selanjutnya itu stenosis dan regurgitasi. Nah, untuk stenosis itu terjadi saat katup tidak bisa terbuka dengan benar seperti ini. Harusnya dia terbuka seperti ini. Nah, ini berarti tekanan dan darah itu dapat kembali naik, yang menyebabkan ketegangan pada jantung. Nah, untuk regurgitasi atau bisa disebut insufisiensi itu terjadi saat katup tidak menutup dengan benar. Dia harusnya menutup seperti ini tapi masih terbuka gitu. Nah, yang ini menyebabkan darah bocor kembali melalui katup. Nah, dibocor darahnya. Alih-alih mengalirkan ke satu arah, kan harusnya dia memompanya itu satu arah, tapi karena katupnya itu masih terbuka, dia bocor. Nah, ini memaksa jantung bekerja lebih keras untuk menjaga cukup darah yang beredar di seluruh tubuh. Nah, selanjutnya itu ada hipertensi. Nah, hipertensi ini adalah kondisi saat tekanan darah dalam arteri itu terlalu tinggi. Nah, biasanya tekanan sistoliknya pada hipertensi itu lebih dari 140. Lalu untuk diastoliknya itu lebih dari 90. Lalu ada aneurisma. Nah, aneurisma ini adalah kondisi saat dinding pembuluh darah itu melemah dan menonjol seperti balon atau membentuk pelebaran yang abnormal. Nah, kalau aneurisma ini pecah, itu bisa menyebabkan pendarahan yang serius yang bisa mengancam nyawa. Nah, untuk aneurisma ini penyebabnya bisa dari hipertensi, lalu kelainan genetik dan trauma. Dan lokasi umumnya itu biasanya di otak atau di aorta. Lalu yang terakhir itu ada trombus dan embolus. Nah, untuk trombus ini adalah gumpalan darah yang terbentuk dalam pembuluh darah dan tetap berada di tempat terbentuknya. Misalnya dia terbentuknya di sini, ya dia akan tetap di sini. Lalu kalau embolus, dia itu benda asing yang bergerak dalam aliran darah, bisa berupa trombus yang terlepas. Dia itu gumpalan seperti ini lalu terlepas seperti ini. Nah, atau bisa berupa gelembung udara, lemak, atau partikel lainnya dan menyumbat pembuluh di tempat lain karena dia itu terlepas kan. Jadi singkatnya, trombus itu bekuan darah yang menetap seperti ini. Nah, kalau trombus tadi itu lepas, terpotong seperti ini, dia kan akan mengalirkan. Nah, itu bisa menyumbat di tempat yang berbeda. Baik, mungkin sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.